Sengkarut konflik panas antara selebritis kenamaan Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus Budianto alias CSB kini telah memasuki babak yang baru. Pasalnya, Togar Situmorang selaku kuasa hukum CSB baru-baru ini mengumumkan sebuah fakta yang begitu mengejutkan. Di mana menurutnya, tudingan penggelapan 11 unit mobil dan uang 9,8 miliar rupiah milik Jessica Iskandar yang disangkakan pada CSB tidak terbukti kebenarannya. Walau begitu, kini CSB masih harus menghadapi kasus penggelapan atas perjanjian kerjasama kepengurusan mobil rental. Lantas, seperti apa kelanjutan dari kasus ini? Serta bagaimanakah pula ungkapan kebahagiaan Togar Situmorang melihat tak terbuktinya dugaan penggelapan 11 unit mobil dan uang 9,8 miliar dari Jessica Iskandar? Terkait selesainya kasus atas laporan seseorang diduga bernama Jessica Iskandar melalui Septio Jatmiko untuk klien kami CSB ataupun Christopher Stefanus Budianto, puji Tuhan tidak terbukti. Artinya yang dikatakan penggelapan unit ada 11 mobil dan juga 9,8 miliar itu adalah hoax, bohong. Baik pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, baik dalam dakwaan jaksa penuntut umum, termasuk dalam persidangan, baik alat bukti ataupun saksi-saksi di persidangan, bahkan hakim dalam putusannya tidak ada membuktikan 11 mobil dan 9,8 miliar yang dikatakan hasil kerjanya Jessica Iskandar. Pada kesempatan ini kita bisa mengklarifikasi kepada masyarakat Rame bahwa klien kami tidak pernah mengambil harta benda berupa mobil 11 unit ataupun 9,8 miliar uang dari Jessica Iskandar. Kalau soal CSB kita tetap mengikuti prosedur hukum, jadi kita lihat aja nanti keputusannya kayak gimana. Cuma sekarang udah waktunya kita harus fokus ke depan, ya kan, kita udah ikhlas dan sebenarnya yang lalu ya sudahlah, yang biarlah berlalu. Semoga dia juga dapat hukumannya sesuai dengan perbuatannya dia. Kita ikutin prosedur. Jadi berharapnya apa? Ya sesuai dengan prosedur aja. Kita juga nggak mau melanggar, kita juga menghormati prosesnya. Jadi ya ikutin aja. Jadi berdasarkan itu semua, kita berterima kasih atasnya perjalanan proses hukum ini. Hampir memakan waktu yang cukup lama, bahkan menguras perasaan kita karena goreng-goreng daripada untuk mendiskreditkan klien kami CSB sebagai orang yang melakukan penggelapan 11 unit mobil ataupun 9,8 miliar. Padahal itu tidak terbukti. Yang ada adalah terkait kasus daripada perjanjian kerjasama mengurus mobil rental, di mana mungkin klien kami pada saat dia lagi jatuh, pada saat COVID, dia tidak bisa memberikan satu kontribusi. Diduga di situ ada perbuatan melawan hukum, yaitu sesuai pasal 378, yaitu penipuan. Tapi penggelapannya unit mobil tidak ada. Jadi kalau memang ada dikatakan Porsche, Morris, lalu S400 dan seterusnya, itu tidak ada. Jadi kita nyatakan clear and clean. Puji Tuhan, selesai drama-drama Jessica Iskandar. Kamu jangan mendiskreditkan klien saya. Di sisi lain, pasca terbukti tak bersalah atas tudingan Jessica Iskandar, tim kuasa hukum Christopher Stefanus Budianto kini tengah berancang-ancang untuk melaporkan balik istri dari Vincent Verhaeghe itu. Seperti diketahui, kala ia tiba di Jakarta pada bulan November lalu, CSB langsung mendapatkan sambutan panas dari Jessica dan sang suami yang lantas meluapkan emosi mereka. Rupa-rupanya, kejadian tersebut meninggalkan luka yang begitu dalam di hati CSB, sehingga membuatnya tak pikir panjang untuk mengambil langkah hukum dan memperkarakan sang selebritis. Lantas, seperti apa komentar Togar Situmorang?
Seperti apa juga pasal yang akan disangkakan tim CSB untuk Jessica Iskandar? Sehingga klien kami akan terus memperjuangkan keadilannya untuk membuat laporan resmi terkait apa perlakuan yang didapatkan oleh klien kami. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan, tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul, enggak, saya juga ngelawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga tuh jejak digitalnya, di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja, karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Kita lihat aja nanti. Maksudnya selama kita tahu kita benar, kita korban, kita kita juga nggak minta lebih kok. Pokoknya proses ini segala kita maunya cepat selesai, dan pada intinya kita mau keadilan aja seadil-adilnya. Buat dia pun sama, mau saya lebihin atau kurangin nggak mau juga. Pokoknya seadil-adilnya yang buat kita dan buat dia, udah gitu aja. Kita akan perjuangkan daripada status klien kami untuk melaporkan Jessica Iskandar terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Wah, itu gimana ya? Yang pasti aku jadi kebawa emosional karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari kayak bayang-bayang musibah gitu. Karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan. Jadi itu berat banget, dan 1,5 tahun ini nih aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak gitu. Karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Emosi aja itu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, di mana itu harusnya momentum kebahagiaannya terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan? Tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau open boxing biar kalian nanti diundang semua. Cuman ya. Tapi kita pastinya serahkan lah kepada. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum di Indonesia tuh ini kok tegak lurus.